Human Resource Development. Mungkin kalian yang menonton video ini juga sudah sering mendengar apa itu Human Resource Development. Human Resource Development sering disebut sebagai HRD. Jadi, Human Resource Development ini merupakan pengembangan sumber daya manusia yang menggabungkan pengembangan, pelatihan, dan karir untuk meningkatkan efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. HRD ini adalah penggunaan terpadu, pelatihan, organisasi, perusahaan, dan upaya pengembangan karir untuk meningkatkan individu, kelompok, dan efektivitas organisasi. Human Resource Development mengembangkan kompetensi kunci yang memungkinkan individu dalam organisasi untuk melakukan pekerjaan saat ini dan masa depan. Di kegiatan pembelajaran yang direncanakan kelompok dalam organisasi menggunakan Human Resource Development untuk memulai dan mengelola perubahan. Human Resource Development juga memastikan kecocokan antara kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada tujuan dari Human Resource Development. Jadi tujuan dari Human Resource Development ini harus meningkatkan kinerja individu sehingga memberikan kontribusi langsung ke tujuan kinerja organisasi. Pengembangan sumber daya manusia memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat karyawan lebih baik. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah untuk memberikan pembinaan yang diperlukan untuk memperkuat dan menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sudah dimiliki oleh karyawan. Tujuan dari pengembangan dan pelatihan adalah untuk membuat karyawan lebih baik pada apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai fokus Human Resource Development. Fokus utama dari Human Resource Development ini adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan individu dalam berorganisasi. Menurut Nadler 1984, Human Resource Development harus memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini dan masa depan. Jadi fokus Human Resource Development ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fokus utama, fokus pendukung, dan fokus strategis. Pada fokus pertama, HRD berfokus pada pengembangan karyawan, pengelolaan sumber daya manusia, serta peningkatan kinerja karyawan. Selanjutnya ada fokus pendukung yang mencakup yang pertama ada rekrutmen dan seleksi karyawan, yang kedua pengembangan karir karyawan, yang ketiga pengelolaan konflik yang terjadi di lingkungan kerja, yang keempat ada pengembangan budaya perusahaan, dan yang terakhir ada pengelolaan perubahan. Selanjutnya setelah yang terakhir ada fokus strategis dari HRD. Yang pertama ada pengembangan strategi human resource, yang kedua pengelolaan risiko, yang ketiga ada pengembangan kemitraan, dan yang terakhir ada pengelolaan anggaran. Tugas dan peran HRD bagi pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Tugas dan fungsi Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melakukan inventarisasi, menyusun kompetensi karyawan, membuat perencanaan pengembangan karir dan juga keterampilan, melakukan penilaian hasil kerja, dan memberikan masukan serta memutuskan masalah perekrutan karyawan beserta penempatannya. Selanjutnya, ada tips dan strategi melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau preparation and selection. Tugas manajer HRD diawali dengan membuat perencanaan tentang persiapan dan seleksi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Dalam tahapan ini terdiri dari yang pertama tahap persiapan, di mana manajer HRD melakukan atau membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan peramalan atau perkiraan atau forecast tentang pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap rekrutmen tenaga kerja. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. Tahap ketiga yaitu seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja merupakan proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang diperlukan adalah
mengumumkan tentang lowongan pekerjaan, menerima berkas lamaran dari calon karyawan, melakukan sortir atau klasifikasi pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar atau suatu pekerjaan. Kemudian melakukan pemanggilan kandidat dan tes tertulis ataupun juga wawancara. Kemudian, pengembangan dan evaluasi karyawan atau development and evaluation. Pengertian evaluasi pelatihan menurut para ahli dapat disimpulkan sebagai serangkaian proses yang sistematis untuk mengetahui apakah pelatihan yang telah dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien, serta mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pelatihan dan pengembangan karyawan sangat esensial untuk memperbaiki kinerja yang pada akhirnya berarti juga meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun, tak kalah penting adalah evaluasi pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Selanjutnya, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai atau compensation and protection. Kompensasi adalah imbalan atau kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau suatu perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari ataupun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau suatu perusahaan. Selanjutnya ada Employer Relation Management, hubungan antara manajemen dengan karyawan. Hubungan karyawan employer relation adalah sekelompok orang-orang yang sedang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang jelas baik secara fungsional, organisasi maupun bidang teknis dan jenis pekerjaan tugas yang dihadapinya. Hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan dapat menjadi penentu tingkat kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. Begitu pula pihak perusahaan akan memiliki kepercayaan kepada karyawan mereka. Adanya hubungan kerja yang baik, maka dapat membentuk lingkungan kerja yang sehat untuk semua pihak. Pelatihan atau training. Pelatihan atau training adalah proses pengubahan sistematik perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organisasional. Dengan demikian, pelatihan training adalah suatu proses peningkatan dan usaha untuk menyempurnakan bakat, keterampilan, kecakapan, kemampuan, dan keahlian karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaannya, serta guna mewujudkan tujuan perusahaan. Penilaian kerja. Dengan adanya penilaian kinerja terhadap karyawan atau buruh dapat diketahui secara tepat apa yang sedang dihadapi dan target apa yang harus dicapai. Melalui penilaian kinerja karyawan dapat disusun rencana, strategi, dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan dengan pencapaian tujuan karir yang diinginkan. Bagi pihak manajemen, kinerja karyawan sangat membantu dalam mengambil keputusan seperti promosi dan pengembangan karir, mutasi, PHK, penyesuaian kompensasi, kebutuhan pelatihan, dan mempertahankan ISO yang dimiliki perusahaan. Strategi dan kegiatan HRD. Strategi utama ada yang pertama strategi pengembangan karyawan, yang kedua ada strategi rekrutmen dan seleksi, yang ketiga strategi pengelolaan kinerja dan strategi pengembangan karir. Lalu ada strategi pendukung. Strategi pendukung dibagi menjadi 4 pula. Yang pertama, pengembangan karir, pengelolaan budaya perusahaan, pengelolaan komunikasi, dan pengelolaan data karyawan. Lalu ada strategi inovatif. Strategi inovatif yang pertama ada strategi menggunakan teknologi, yang kedua strategi pengembangan keterampilan, yang ketiga strategi pengembangan tim, yang keempat strategi pengelolaan perubahan. Lalu ada strategi berbasis data. Yang pertama strategi penggunaan data, yang kedua strategi pengelolaan data karyawan, yang ketiga strategi pengembangan analisis, dan yang keempat strategi pengelolaan risiko dengan data. Yang terakhir, kami akan memberikan tips manajemen pengembangan diri. Jadi, ada 5 cara mengembangkan potensi diri yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa mengenali diri sendiri. Yang kedua, kita dapat mencari tahu apa kelebihan dan keunggulan yang dimiliki diri kita sendiri. Yang ketiga, kita dapat open-minded terhadap saran dan kritik yang diberikan oleh orang lain.
Yang keempat, kita tidak boleh takut untuk mencoba hal baru. Dan yang terakhir, kita dapat menerapkan kebiasaan baik yang ada dalam diri kita.